Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi sendiri, memproses energi, tumbuh, berkembang, tanggap terhadap lingkungan, dan melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun dari dua jenis sel yang berbeda. Kedua jenis sel tersebut tersusun atas sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik ialah sel prokariotik memiliki nukleus, namun nukleus tersebut tidak dibungkus oleh membran inti. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang inti selnya telah dibungkus oleh membran inti. Organisasi kehidupan atau struktur kehidupan adalah tingkatan atau urutan unit-unit penyusun makhluk hidup. Struktur kehidupan ini dimulai dari sel, kemudian kumpulan-kumpulan sel akan membentuk jaringan, contohnya jaringan epitel, xilem, flum, epidermis, dan sebagainya. Kumpulan dari jaringan-jaringan akan membentuk organ, contohnya akar, batang, daun, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Kumpulan dari organ-organ yang mempunyai fungsi saling berhubungan ini akan membentuk sistem organ, di mana contoh dari sistem organ yaitu sistem organ pencernaan, sistem organ pernapasan, dan sebagainya. Kemudian kumpulan dari sistem organ ini akan membentuk suatu organisme atau individu yang utuh. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihat sel, kita perlu bantuan mikroskop, dan penemu pertama kali sel ini adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, bisa kalian lihat ada gambar sel yang berwarna hijau, itu contoh dari sel tumbuhan. Kemudian ada gambar yang berada di tengah, itu merupakan contoh dari sel bawang merah, dan contoh dari sel yang berwarna ungu di sebelah kanan itu merupakan sel hewan. Adapun bagian-bagian sel diantaranya yang pertama ada membran sel atau selaput sel. Fungsi dari membran sel ini ialah melakukan pertukaran zat, yaitu oksigen, makanan, dan sisa metabolisme menuju dan keluar dari sel. Kemudian fungsi dari membran sel ini ialah sebagai pembungkus sel. Kemudian yang kedua ada inti sel atau nukleus. Fungsi dari inti sel ini ialah mengatur semua kegiatan sel. Kemudian ada sitoplasma, yaitu cairan yang mengisi sel. Di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel seperti ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein, ada mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel, kemudian badan Golgi sebagai tempat ekskresi, ada retikulum endoplasma sebagai tempat sekresi protein dan lemak, kemudian ada vakuola dan juga kloroplas pada sel tumbuhan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari beberapa organel sel yang telah disebutkan fungsinya, yaitu yang pertama ada dinding sel, kemudian ada selaput plasma, nukleus, RE atau retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Kalian bisa lihat untuk organel-organel sel bentuknya seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan. Jaringan ini ialah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan seperti jaringan pembuluh kayu atau xilem yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, dan pembuluh tapis atau flum yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian hewan dan manusia pun memiliki banyak jaringan seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya. Jaringan pada tumbuhan diantaranya yang pertama epidermis, ini berfungsi untuk melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi tumbuhan. Kemudian ada meristem, merupakan jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Kemudian ada jaringan pengangkut, contohnya xilem dan flum yang tadi sudah disebutkan fungsi dari xilem dan flum. Kemudian ada jaringan penyokong. Sel-sel jaringan penyokong ini dindingnya menebal dan keras, misalnya kulit biji. Kemudian ada jaringan parenkim, yaitu jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya. Jaringan parenkim ini biasanya berfungsi untuk menyimpan makanan. Pada daun, jaringan parenkimnya itu jaringan palisade.
bunga karang, dan mengandung klorofil. Bisa kalian lihat di sini ada anatomi dari jaringan pada daun. Bagian atas ini merupakan epidermis, kemudian ada jaringan palisade, ada jaringan pengangkut yaitu xilem dan flum. Kemudian kalian bisa lihat di sana ada jaringan, ada parenkim. Kemudian ini adalah gambar dari penampang melintang akar tumbuhan monokotil. Di sana ada epidermis, korteks, endodermis, perisikkel, jaringan pengangkut xilem dan flum, kemudian ada rambut-rambut akar. Gambarnya seperti yang bisa kalian lihat. Selain pada tumbuhan, jaringan juga dimiliki oleh hewan dan juga manusia. Adapun jaringan pada hewan dan manusia itu diantaranya ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan penyokong. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Bentuk-bentuk dari jaringan epitel bisa kalian lihat pada gambar, ada yang berbentuk pipih, kubus, dan silinder. Kemudian yang kedua ada jaringan otot, yaitu jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Jaringan otot ini ada 3, yaitu ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Otot lurik itu gambarnya di sebelah kiri, kemudian otot polos itu gambar yang berada di tengah, dan otot jantung gambarnya ada di sebelah kanan. Yang ketiga, jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf. Ini merupakan contoh gambar dari jaringan saraf, dan sebelah kanan ada contoh sel saraf. Keempat ialah jaringan ikat, yaitu jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Contohnya itu ligamen, kemudian tendon. Untuk ligamen, kalian bisa lihat gambar jari di sebelah kanan, dan untuk tendon, kalian bisa lihat gambar otot yang melekat pada tulang di sebelah kiri. Yang kelima, jaringan penyokong, yaitu berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Jaringan penyokong ini terdiri dari tulang lawan dan tulang keras. Untuk tulang keras, kalian bisa lihat strukturnya pada gambar di sebelah kiri, dan untuk tulang rawan, kalian bisa lihat strukturnya pada gambar di sebelah kanan. Kemudian kita akan masuk ke tingkatan organisasi kehidupan selanjutnya, yaitu organ. Organ ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Contoh dari organ pada makhluk hidup atau pada hewan dan pada manusia diantaranya ada organ jantung, ada otak, kemudian usus besar, dan ada paru-paru. Kemudian organ pada tumbuhan diantaranya ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Tingkatan organisasi kehidupan selanjutnya setelah organ yaitu sistem organ, di mana sistem organ ini merupakan kerjasama berbagai organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Jadi kumpulan dari organ-organ ini akan membentuk sistem organ. Contohnya sistem organ pernapasan atau respirasi, sistem organ pencernaan atau digestif, dan sistem peredaran darah atau transportasi. Kemudian ini ada contoh dari sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini terdiri dari berbagai organ-organ, di antaranya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian usus besar, rektum, anus, ada hati, pankreas, dan umbai cacing.
Kemudian ada sistem dari peredaran darah atau sistem transportasi. Organ utamanya yaitu jantung dan pembuluh darah. Dan ini adalah gambar dari sistem pernapasan di mana organ-organ penyusun dari sistem pernapasan ini diantaranya ada hidung, kemudian trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Sistem organ tersebut kemudian akan membentuk suatu organisme, yaitu satu jenis makhluk hidup, bisa hewan, bisa tumbuhan, maupun manusia. Demikian penjelasan sederhana tentang sistem organisasi kehidupan. Silakan kalian cari referensi lain baik dari internet maupun buku sumber lain. Kemudian catat materi-materi penting di buku catatan kalian.